Untuk di praktek sekarang ini tentang animasi, cara penerapan animasi ke teks dan objek ya. Nah itu mungkin kemarin mah kita sudah belajar yang transisi ya, udah belum? Nah itu mungkin sudah pada paham ya dari transisi itu untuk pergantian atau memberikan efek ke setiap slide ya. Kalau animasi memberikan efek untuk teks dan juga objek yang di dalam satu slide. Nah seperti itu ya. Nah kita lanjut ke poin kedua. On slide 2, select the text box that contain answer Neil Armstrong. Nah ini kita cari dulu nih text box yang answer slide 2 ya. Nah ini ada answer Neil Armstrong. Nah kemudian selanjutnya kalau sudah ketemu and add a pulse animation from the emphasis group. Nah ini menambahkan animasi yang nama animasinya itu pulse. Nah kita klik dulu nih yang Neil Armstrong-nya itu. Kemudian pilih yang animasi. Nah di sini kita cari nih yang namanya itu pulse. Nah, kita cari ini. Ini enggak pulse. Pulse mana pulse? Oh ini nih. Nah ini ada ya pulse. Silakan diklik. Nah ini efeknya seperti ini ya tadi. Nah seperti ini efeknya. Selanjutnya in same text box berarti ini masih di box yang answer ini. Nah kita tambah lagi animasi yang berupa web. Nah ini kalau mau nambah ini di sebelah kanan ya nih add animation. Kemudian pilih yang web ya. Web nah ini. Nah ini udah ya selesai. Kemudian change effect option so it web from left. Nah ini kan tadi ada dua ya, nah ketika diklik itu akan muncul berupa animation pen namanya. Nah ini kita bisa atur tuh mau di kiri, maksudnya mau di pertama yang mana, yang kedua yang mana. Nah kita coba ini dulu change the effect option yang wave from left. Nah, mana yang web? Nah, ini ya, yang web yang kedua tadi ya. Nah, ini kita rubah jadi, nah ini from left. Nah, seperti ini. Selanjutnya reorder animation, web animation di pertama ya. Nah, ya, untuk di ini poin keempat udah ya, kita rubah efeknya itu jadi from left yang web. Kemudian poin 5 reorder animation yang animasi web ini suruh di pertama. Nah ini tinggal klik aja ya di sini. Ini yang web kan di buku yang kedua ada tanda panah tinggal di ataskan. Nah jadi yang web itu di paling pertama. Nah itu sudah selesai. Selanjutnya change the start option for full animation start after reverse. Nah berarti pilih yang pulse. Pulse itu yang kedua ya tadi ya. Nah ini ya bener ya. Tadi kan udah dipindah. Nah ini untuk mengganti start optionnya, ini klik yang ini nih tanda panah ini. Nah ini start optionnya mau di posisi mana? Kalau di soal itu pilih after previous start with start after ya. Oh ini. Nah ini selesai. Jadi nanti si animasi yang kedua itu akan berbarengan dengan animasi yang pertama itu ya beda. Ketika kalian pilih yang start after maksudnya setelah ya berarti after previous. Jadi animasi yang kedua akan bergerak setelah animasi pertama. Selanjutnya use animation painter to copy your animation to answer Mercury box on slide 3. Nah, animation painter ini untuk sama kayak hal copy ya,
mengcopy teks. Nah ini kalau animasi berarti mengkopinya tuh mengcopy animasinya gitu ya, animasi yang sudah kita buat. Nah ini kita kan dibuat di slide kedua nih. Nah ini kita klik dulu nih yang ada animasinya. Kemudian, nah di atas ini nanti akan muncul nih animation painter. Kalian tinggal klik. Nah kemudian arahkan ke mana? Ke slide 3 ya. Yang tulisan itu Answer Mercury. Nah ini tinggal klik. Nah nanti si Answer Mercury ini akan sama dengan animasi yang sudah kalian copy di slide 2. Nah ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa buat animasi, maksudnya mengcopy animasi tanpa kita mengatur lagi gitu ya. Nah setelah itu remove animation from text box on slide 3. Nah di sini ada slide 3 udah. Content what planet is closer to the sun. Nah berarti yang ini ya. Nah untuk menghapus, nah silakan klik aja yang ini, remove aja. Kemudian satu lagi, remove. Nah ini udah selesai ya. Coba ulangi. Oh ini ada 3 ya, berarti semuanya 3 dihapus. 1, 2, 3. Nah itu kalau di sini ya, tapi kalau di sini tinggal delete sih. Jadi biar ada yang, nah ketika diklik, klik delete itu bisa juga ya. Nah gini. Oh Mercury mah di sini ya beda ya. Berarti bener ya yang tadi, berarti yang ini nah yang ini berarti ini hapus, ini satu lagi hapus. Nah udah selesai. Kemudian when you're finished, play presentation slide 2 and 3. Nah nanti hasilnya harus sama dengan yang ini. Coba. Nah ini gini. Pindah ke slide ketiga. Nah kita coba ya. Dari slide 2 ya, berarti kita preview. Ini aja slide show. Nah ini dan slide kedua. Nah ya, sip. Nah ya seperti itu ya. Ada yang tanyakan dulu gak? Ini sudah selesai untuk penerapan animasi. Dilanjut aja ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan langsung aja. Selanjutnya kita menambahkan video di PowerPoint. Nah silakan di-download dulu. Nah ini ada videonya, silakan di-download juga ya. Saya coba download di sini. Oh ini udah ada ya. Mana sih itu? Oh ini nih. Mana tadi itu? Nah untuk di penambahan video mungkin sama ya, hampir sama prinsipnya dengan mau Excel mau Word gitu ya. Yang lebihnya mungkin ke Word ya. Nah itu pasti kan kalau kaitan insert video berarti di insert ya, di tab insert nih. Nah silakan diklik insert, kemudian pilih yang video. Nih ada sebelah kanan. Nah silakan diklik yang divisi. Bedanya mungkin ini hanya untuk divisi lokal, online ini berarti yang secara internet ya, online. Nah kita tadi kan ada download nih. Nah ini ya, silakan dipilih. Bentar. On slide 2, oh di slide 2 ya. Insert or example video file. Insert.
kemudian pilih yang ini, lalu insert. Nah, kemudian di sini resize video. Nah, ini sampai intinya sampai tulisan tadi kan tertutup. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian apply a video style of your choice. Nah, untuk video ini kita bisa memberikan stylenya ya, atau kalau bahasanya ada bingkai gitu ya. Nah, ini kita pilih yang mana aja ya. Nah, misalkan yang ini. Kemudian trim video, start time is around 17,5 detik ya. Dan end time di akhirnya sampai ke 25 detik. Berarti kita potong bahasanya, kita kalau di itu crop. Nah, ini klik videonya, kemudian pilih yang itu. Nah, ini ya, di playback. Nah, ini ada trim video. Nih, tinggal klik. Kemudian kita arahkan nih start time-nya tuh dari 17,5 ya. Coba kita pakai ini. Oh, ini terlalu banyak. Cuma aja gini ya. Pakai keyboard aja 17,5. Nah, ini udah selesai. Kemudian end time 0.225 detik berarti ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Nah, udah ya. Kemudian oke. Nah, jadi si video yang tadi kita potong nanti dimulainya itu dari detik ke 17,5 detik ya. Selanjutnya ada bookmark somewhere in the middle of your video. Nah, ini nah ini ya, tambahkan bookmark. Nah, udah itu. Nah, selesai. Jadi ini udah selesai untuk insert video. Dan nantinya kalian bisa ngepotong durasi videonya. Baik, kita lanjut ke insert audio. Nah, insert audio hampir sama dengan insert video ya. Nah, jadi untuk di audio ini, jadi ketika kalian presentasi, misalkan mau memberikan efek audio, itu bisa di fungsi yang insert audio. Nah, untuk di poin kedua, on slide 3, kita pilih slide ketiga, kemudian insert or example audio file. Nah, yang ini ya, kebetulan saya udah download. Pilih insert, lalu pilih yang audio. Kalau tadi kan video nih sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan ini ada audio, pilih audio on PC. Nah, ini filenya ya. Nah, kemudian insert. Selanjutnya move the file to the bottom left corner. Berarti di bawah kiri ya. Nah, ini mana tuh? Oh, ini. Nah, ini ada berupa icon gambar. Nah, ini. Nah, ini ya filenya, file icon video, icon audio. Kemudian ke poin keempat, trim the audio dimulai dari 15 detik dan end time diakhiri dengan 55 detik. Ini kita klik, kemudian audio pilih yang playback, kemudian trim audio. Nah, ini kita masukkan 25 detik. 15 ya. 15 sampai 0055. 5. Nah, ini ya. Coba kita play. Ya. Kemudian oke, kalau sudah sesuai. Kemudian change fade duration to kedua or fade in dan apa ini tuh? Menit ke-8 untuk fade out.
Fade in, oh ya itu dia. Nah ini fade in. Seperti ini. Selanjutnya set audio to start automatically dan play across slide. Nah, ini kita biar bisa otomatis ya. Nah ini di playback kita klik dulu nanti muncul ini playback lalu pilih start automatically. Kemudian pilih play across slide. Nah untuk play across slide berarti bisa si musiknya itu sampai ke slide selanjutnya ya. Kita coba ya. Nah ini udah diatur. Nah ini ketika pindah juga ini musiknya akan tetap tetap masuk ya. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa play across slide. Kemudian poin ke-7 change the icon to an online picture. Nah ini icon yang ini kan asalnya gini nih bentuknya. Nah kita mau rubah nih. Ini ada di ini ya, change picture. Pilihnya di sini online picture berarti kita cari di online picture. Misalkan icon nah misalkan yang ini ya di gambar ini insert. Nah ini udah selesai nih. Nah, ini jadi gambarnya yang tadi kita pilih. Coba kita perbesar. Nah ini hapus aja kalau kita nggak perlu. Jadi ini ya bentuknya. Ya seperti itu. Kemudian ini opsional ya play or slideshow from beginning to test audio. Oh ya tadi udah ya. Nah ini kita slideshow. Nah, kita pindah ke slide lain ini akan tetap nyala karena tadi kita setnya itu play across slide. Ada yang tanyakan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut ke slide tentang pembuatan tabel di PowerPoint. Nah ini tabel filenya ya, praktis. Kemudian on last slide nih, yang poin kedua ya, on last slide. Jadi kita arahkan ke slide terakhir. Insert a table with 5 column and 3 row. Nah untuk tabel samanya di insert, kemudian pilih tabel. Nah di sini bisa kalian pilih yang di atas ini nih 5 kali 3 berarti ya 5 kolom dan 3 row berarti 5 kali 3. Tapi kalau mau di ini sambil kita mau sambil diketik lah gitu ya. Ini 5 kolomnya ini 3 rownya. Kemudian oke, ini udah selesai. Selanjutnya change the style of tabel. Oh ini nih. Kelewat ya. Poin ketiga ya. In the first row, type name of the month January through May. Berarti di Januari sampai Mei ya. Nah, kita klik aja di tabelnya dan ketik Januari. March. April. Nih. Ini ya. Dan yang kedua in the second and third row tip cell amount pilihanmu. Nah, ini contohnya pakai dolar ya 1329 kita pakai rupiah aja berarti ya. RP berarti misalkan 100.000 misalkan ini kopiin aja ini ada paste oh ini close. Nah seperti ini ya. Selanjutnya change style of the table.
Kemudian kita pilih tabel desain ya. Jadi tetap diklik dulu tabelnya. Nanti pilih tabel desain. Nah, nanti ada tabel style. Nah, ini tinggal pilih. Misalkan yang ini ya. Nah, selanjutnya insert a column of on the left side of the tabel. Berarti left side itu berarti ini ya. Nah, ini klik aja. Kemudian pilih yang layout. Nah, di sini ada ini sebelah kiri nih. Ada insert above ke atas, below ke bawah, insert kiri, kanan. Ini pilih yang insert column left ya. Berarti ini. Kemudian on the second row of new column masukkan note region. Secondnya berarti ini ya. Second of new column, second row. Berarti ini tulis note. Dan on third row inputkan sort region. Sort region. Nah, seperti ini. Selanjutnya poin ke-7 delete the last column. Nah, ini berarti last column ya. Ini tinggal di blok ini atau nah ini ada panah nih, klik aja. Kemudian kalau mau delete, pilih yang tabel toolnya itu yang layout, lalu pilih yang delete. Nah, delete ini ada delete column, row, tabel. Nah, kita pilih yang delete column. Nah, seperti itu ya. Kemudian reset your table. Oh ya, ini intinya sih nge-reset ya. Misalkan di gini. Nah, gitu ya, tinggal ditarik aja. Dan center your text horizontal and vertical. Nah, ini tinggal di home pilih yang center, lalu pilih text allegiance-nya yang middle. Oh, blok dulu ya. Blok dulu. Ini center, lalu ininya allegiance-nya yang middle. Nah, ini biar jadi ini ya. Kemudian di sini coba kita samakan distribusi horizontal ya. Nah, udah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi biar terlihat rapi kita ditengahkan semuanya. Nah, ini selesai, tinggal apa lagi? When you're finished. Nah, ya seperti ini kan. Nah, itu untuk terus koneksi. Oh, terkoneksi semua. Di maksudnya saya internet. Ayo, itu komputer aman. Komputernya aman. 2.5 kan dia. Oh, iya iya paling. Lagi ente kan itu 9. Berarti 35 itu kudu mah. Jadi iya 4, di 5 berarti 3 sampai 3.6 berarti 3501. Tuh, sebentar ya. Oh iya. Kita kasih tahu aja. Baik, kita lanjut ya. Kalau gak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide 20. Ini tentang nah, untuk card ini saya lewat dulu ya. Kemarin saya coba ini gak ada itunya, gak ada file apa itu tuh. PowerPoint-nya ini hanya ada Excel-nya aja. Saya lewat dulu ya. Kita langsung ke Smart Art dulu. Nah, untuk di Smart Art grafik, nah ini untuk membuat sebuah grafik ya. Nah, kita open blank presentation.
Untuk smart art grafik kita coba buka di sini open a blank presentation. Ini ya. Kemudian insert a new slide with title and content. Nah, new slide, kemudian title and content. Kemudian in the title placeholder masukkan the water cycle. Nah, di sini ya yang di title ya. The water cycle. Kemudian poin ketiga in the content placeholder. Di sini ya berarti ya. Pilih smart art command and insert basic cycle smart art graphic. Nah, berarti bisa di insert ini ya. Atau di ini nih. Ini ada di di dalam ininya ada berupa icon smart graphic, kita klik aja. Nah, kemudian pilih yang basic cycle smart art. Berarti ini ya, kode kuncinya ada cycle. Nah, kita cari yang basicnya, basic cycle. Nah, ini berarti ya. Dan oke. Selanjutnya, insert following text in clockwise order condensation. Nah, di sini kita klik ini. Dan kita ketik condensation. Dan yang keduanya itu evaporation. Ketiganya infiltration. Keempatnya precipitation. Yang kelimanya collection. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya poin kelima, delete save content word infiltration. Nah, kita cari mana infiltration. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal pakai keyboard aja delete ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya select the save content evaporation and klik move down command twist. Nah, berarti dua kali nih komennya, dua kali to move save. Berarti evaporation ini. Nah, kita pindahkan move down ya. Nah, ini di kiri ini ada move up, ada move down. Nah, pilih yang move down. 1, 2. Nah, ini karena twist ya, berarti double. Nah, ini shape-nya itu pastikan antara collection and condensation. Ini condensation, ini collection ya. Udah ya, di tengah-tengah antara collection dan condensation. Kemudian change smart art layout to block cycle. Nah, ini smart art ini layoutnya ini kan nih di atas ini ada beberapa pilihan. Nah, kita tinggal pilih. Kalau di sini pilihnya yang block cycle. Kita cari block cycle, ini tick cycle. Nah, ini ya block cycle. Nah, setelah ketemu kita pilih, lalu change color of the smart art to rank of your choice. Nah, ini mengganti warna ya. Nah, mengganti warna itu ada di sebelah kanannya layout nih, ada nih. Ada change color. Nah, kita pilih nih bebas, kita mau yang mana. Misalkan ini ya. Selanjutnya, change the smart art style to intern effect. Nah, ini dari smart art ini kita berikan efek ya gitu ya. Nah, ini ada di style ini nih efeknya tuh. Smart art style. Nah, ini kan ada seperti ini kayak balok ini. Nah, ini di sini mah pilihnya intern effect. Kita cari namanya intern effect. Nah, ini ada ya. Paling ujung intern effect. Klik. Nah, ini selesai. Tidak ada bayangan di belakangnya. Nah, oh ya selesai ya. When you're finished, your slide akan terlihat seperti yang di kanan nih. Seperti itu ya, itu untuk membuat smart art. Selanjutnya, slide kedua, ini mengecek spelling and grammar. Kita buka dan download lagi ya. Nah, kemudian kita coba cek spelling and grammar. Kalau ini mah mengenai ejaan biasanya ya, jadi untuk mengecek ejaan kata ataupun kalimat, kata sih lebih kata sebenarnya. Nah, jadi di sini bisa dicek pakai fungsi yang cek spelling and grammar. Nah, cek spelling and grammar itu ada di tab ini ya, di tab review. Nah, take review, kemudian ini yang sebelah kiri ada spelling. Nah, kita klik. Nah, di sini kita udah kebuka nih spelling. Selanjutnya run a spelling grammar check, udah ya.
Kemudian ignore spelling candygram on slide 7. Nah, di sini ini ketutup ya. Nah, ini. Nah, ini ada Juni. Nah, ini di sini ada rekomendasi pembetulan. Kalau kita mau membetulkan, ketik ceng. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dirasa itu udah benar, nah tinggal ignore aja. Nah, selanjutnya ini ada spektakuler. Nah, di sini tulisnya spektakuler. Kalau di penulisan kata ini ada harusnya spektakular. Benar atau enggak? Kalau misalkan benar, kita langsung ceng. Nah, di sini tadi pun racing. Nah, ini ada pilihannya ya. Tinggal pilih. Misalkan yang benar itu yang ini fun racing. Nah, ini ceng. Kemudian ada candy bar. Ini pun. Nah, ini ya. Nah, yang tadi itu ignore spelling candy gram. Oh, candy gram ya, bukan candy bar. Nah, candy bar misalkan dirasa salah, misalnya harusnya pakai spasi. Nah, tinggal ceng. Nah, itu ya. Nah, kalau candy gram tadi udah gak kecek ya, padahal ada di sini nih. Candy gram. Nah, ini nih. Nah, tapi mungkin karena sudah betul itu. Sudah betul. Nah, ini udah selesai ya. Nah, misalkan tadi kalau satu-satu ya, tapi kalau misalkan mau semuanya ketika di awal, ini langsung ceng all aja. Nah, ini ceng all. Nah, selesai ya. Jadi setiap kata yang menurut ejaan bahasa Inggrisnya itu salah, itu akan muncul ya. Nanti kita tinggal mengganti sesuai rekomendasi ya. Nah, seperti ya untuk checking spelling and grammar. Di Word juga kemarin ada ya. Di Word juga ada ya kemarin untuk pengecekan spelling and grammar. Baik, kita lanjut ke review presentation. Nah, kita seperti biasa ya download dulu kemudian ini. Kalau nggak salah review presentation ini untuk membandingkan atau bahasanya kita punya 2 slide. Nah, slide yang ke-1 dan kedua. Nah, yang kedua itu ternyata yang slide yang benarnya atau misalkan kita mau ganti dengan isi yang slide kedua. Nah, ini pakai yang review presentation ya fungsinya. Nah, kita lanjut ya ke soal poin kedua, open PowerPoint 2016 review practice. Nah, ini review, nah ini kalau saya. Ya, ini review practice. Kemudian on slide 9, add a comment somewhere on the slide that say should we. Nah, ini kita masukkan kata should we make this text large. Nah, kita ke slide 9 dulu. Kemudian tambah komen. Berarti nah ini di sini. Komen itu ada di bawah ini nih ya. Ada note, ada komen. Kita klik komen, kemudian pilih new, lalu kita ketikkan should we make this text large. Nah, ini ya. Nah, ketika komen diaktifkan itu kita sebagai yang penerima ataupun pembaca slide kita bisa mereply juga ya. Kemudian selanjutnya when you're finished slide 9 should look something like this. Nah, ini ya. Nah, di sini ada komen nih aktif. Kita lanjut poin 6 poin 4. On the last slide delete the comment. Berarti ke bawah. Nah, di sini ada komen nih. Klik aja komen, lalu di sini ada jenis komen, kita hapus aja. Klik yang ini. Nah, itu ya untuk mendelete. Lanjut, selanjutnya ini udah ya. Hasilnya akan seperti yang ini. Lalu poin ke-6, use the compare comment to compare the original to the author version. Oh ya. Nah, ini gunakan compare ya. Compare itu ada di
Bentar. Bentar, saya lupa lagi di posisi compare tadi ya. Compare command. Bentar. Harusnya ada di sini. Oh ini ya, nah ini. Nah ini untuk compare ini ada di review. Kemudian pilih yang compare. Nah ini ya. Nah kita cari nih file mana yang kita mau bandingkan lah gitu ya. Nah tadi kita udah download nih yang ini. Maksudnya filenya ya. Ini file yang mau kita compare. Kemudian pilih yang merge ya. Klik merge. Nah ini nanti akan digabung nih. Yang file tadi dengan file yang barusan tadi. File yang awal dengan file yang baru ya. Nah, kemudian selanjutnya nih di sebelah Nah, di sebelah kanan nih ada revision ya. Nah, di sini ada content placeholder 2. Nah, di sini ada yang akan dirubah nih. Kemudian pilih, nah di bawah pilih accept comment and accept all change to presentation. Nah, ini akan ada perubahan, kita langsung aja misalkan udah kita maksudnya udah fix gitu ya mau dirubah. Nah, pilih yang accept all change to the presentation. Nah, ini accept change dulu. Kemudian accept all to presentation. Nah, iya. Nah, jadi contoh kayak slide yang 12 ini awalnya tulisan investigasi your computer sama ada free versus paid. Nah, ketika kita ditimpa dengan yang file yang tadi yang baru, ini yang baru itu isinya ada investigasi saja. Nah, ini jadi kita bisa bahasanya apa ya? Menimpa lah gitu, ditimpa lah filenya itu ditimpa. Tapi ini menimpanya itu berupa konten ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang nanti akan tergantikan karena tadi kita change all berarti semua konten yang sama di slide pertama akan digantikan dengan konten yang slide kedua. Seperti itu ya. Nah, itu selesai ya. Kita lanjut ke slide yang ke-24. Nah, ini tentang infection and protection presentation. Nah, untuk impacting ini seperti halnya di Word kemarin, kita mau menginspek ya. Kalau di apa? Di Kalau misalkan di sini ada yang teknik informatika ya, itu kan suka ada ya di web Google Chrome itu menginspek gitu ya, menginspek itu. Nah, nanti si hasil layar apa namanya? Si isi webnya itu akan berubah tanpa lewat bahasa pemrograman lah gitu ya. Nah, kalau inspect di sini hampir sama ya. Jadi kita mengecek nih dalamannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa merubah atau menghapus data-data yang tersembunyi itu. Nah, kita klik ini, pilih info ya, kemudian pilih cek isu, kemudian inspect dokumen.
Kita yes. Bukan ini ya. Bentar, saya download dulu berarti ini. Nah, ini ya slide-nya, maaf. Nah, di sini kita file, kemudian info, lalu pilih inspect presentation, kemudian pilih yang inspect dokumen. Nah, di sini dicek saja semuanya ya. Checklist, kemudian inspect. Nah, di sini akan ketemu nih. Kalau di bawah ini yang checklist ini tidak ada ya, tidak ada visible object, no custom XML, no obsolete. Nah, di sini hanya ada komen sama dokumen properties. Nah, kita hapus saja ya di sini apa? Remove any hidden information. Nah, ini hapus saja. Jadi ini informasi yang tersembunyi di dokumen yang kita misalkan ya. Biasanya sih kalau misalkan kalian ngedownload Word di misalkan tentang materi apa gitu ya, terus mau copy paste bahasanya, atau mau edit ya gitu ya. Nah, kita inspect dulu tuh, takutnya di sana ada properties nama orang yang buat asalnya misalkan si A gitu ya, nanti akan tetap muncul si A itu di file kita, padahal kita mau pakai lagi sama kita gitu misalkan. Nah, ini baiknya di inspect dulu ya. Nah, setelah itu, atau terkadang kan misalkan kalau di sini yang pernah cek Turnitin gitu ya, nah ini baiknya di inspect dulu aja. Jadi biar kita bahasanya gak punya orang lain, ibaratnya kan ini punya orang lain, kita mau mengganti dengan milik kita gitu. Nah, itu di inspect, nah gitu, seperti itu ya. Selanjutnya poin ketiga, protect the document by marking its final. Nah, kalau untuk protect ini ada di sini ya. Nah, di sini ada always open read only, ada encrypt, ada restrict, ada digitasinya tuh, ada max final. Nah, kalau max final, nah ini kita hanya bisa, maksudnya kita mengunci sementara ya, karena itu bisa dibuka lagi. Jadi mengunci sementara biar tidak ada perubahan data ataupun ketika kita klik apapun di file itu atau di dalam filenya itu tidak akan merubah apapun karena kita udah di max final. Jadi max final ini si dokumennya itu hanya sebagai bacaan gitu ya, read only lah gitu. Nah, kita coba ya, klik max final, kemudian oke. Nah, ini selesai nih. Nah, jadi si dokumen ini, nah ini akan jadi tulisannya nih ada read only. Jadi kita tidak bisa merubah. Misalnya ini mau dirubah. Nah, ini hanya sementara sifatnya ya. Kita bisa merubah dengan klik yang edit anyway. Ini bisa lagi dirubah. Gitu ya. Cuman ini lumayan lah, maksudnya biar kalian tidak salah merubah gitu ya. Nah, ini di bawah hasilnya. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Nah, selanjutnya kita ke modifying times. Nah, ini file prakteknya. Kemudian poin kedua, change the theme color. Nah, kita pilih ke desain ya. Nah, kemudian pilih yang nah, ini di sini pilih change theme color, berarti nah untuk mengganti tema itu ada di sini nih. Ada di varian. Ada tanda panah, kemudian pilih color. Nah, ini kita rubah nih. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, ini jadi warna ini. Kemudian gunakan custom font command to change theme heading font. Nah, kita gunakan custom font. Berarti di sini nih. Nah, ini kita blok. Katakan di sini change heading berarti. Nah, ini on the body font Arial. Nah, jadi si slide 1 berarti ya ke slide 1 ini maksudnya. Jadi kita rubah headingnya itu dengan Garamond.
maksudnya teks fontnya ya, Paramount. Kemudian bodinya itu, nah ini berarti ya, atau diklik ini ganti sama Arial. Nah ini ya. Selesai, selanjutnya change them background style. Nah ini di desain lagi. Nah untuk background style ini ada di ini ya. Nah di tanda panah ini, kemudian pilih background style. Kita pilih, berarti bebas ya ini. Ini ada warna-warnanya. Misalkan warna biru atau warna hitam. Nah ini, kemudian save your custom theme. Ini optional ya. Kalau mau save ini yang ini ya. Jadi kita udah beberapa tema nih, mau kita save nih buat nanti lagi dipakai. Nah ini pilih save current theme. Nah kita simpan, misalkan tema edit. Nah, simpan. Nah ini udah ada tuh di sebelah kiri. Selanjutnya, when you're finished, press save. Nah ini ya. Berarti halaman pertama ini harusnya seperti ini. Nah seperti itu ya, udah. Untuk modifying theme selesai, kita lanjut ke slide master view. Kita open practice dokumennya, mesti prepare presentationnya. Nah kemudian on the slide master, change background cell to slide 7. Nah untuk mengaktifkan slide master ini ada di slide show di ini ya, di view ya. Kemudian pilih yang slide master. Nah ini nanti akan dalaman slide itu akan kita ubah-ubah nih. Kemudian di background cell to cell 7. Nah background cell ini ya, pilih yang cell 7. Nah ini cell 7. Kemudian close slide master view dan select slide 4. Ini close dulu berarti. Kemudian kita ke slide 4. Lalu oh bentar. Tadi ada yang kelewat. Nah ini poin ketiga ya. Delete the tall rectangle shape dekat sebelah kiri slide master. Nah ini berarti ya. Nah ini ya. Ini nama tall rectangle, berarti yang garis ini nih panjang. Ini hapus aja. Nah udah, kemudian close. Kita ke keempat. Nah ini tadi kan ada garis ya. Nah jadi nggak ada sekarang. Kalau kita ngerubah di sini, misalkan di mana? Di poin gini. Ini kan kita nggak bisa hapus tuh ya. Nah ini ibarat mah udah kesimpan di dalamnya nih. Nah biar kita mau robah nih. Nah pakai yang tadi slide master. Nah ini udah tampil, kemudian pilih yang gambar ini nih. Di sini ya. Nah di sini hapus dan close. Nah nanti di slide 4 yang tadinya ada garis, nanti gak ada. Kemudian selanjutnya reopen slide master view and picture with caption layout. Bentar. In the picture with caption. Picture. Nah ini misalnya ini ya. Kemudian kita ke slide master. Nah ini kan ada beberapa layout nih. Kita cari yang picture with caption. Picture with caption mana ya? Nah ini ya ini. Nah seperti ini. Kemudian select background shape on left side of the slide behind. Oh ini nih. Select background shape on left side. Oh ini berarti ini ya. Sebelah kiri, kemudian behind text.
Nah ini udah ya, berarti di belakang teks, oh ya benar ya, ini teksnya kan, ini di belakangnya, kemudian change color to dark aqua, oh ya ini maksudnya ganti color ke dark aqua, dark aqua. Sini gak ada ya, coba kita sama, itu aja lah warna biru berarti kan, dark aqua. Coba kita custom cari di sini, ada dark blue ini. Oh ini nih dark aqua, aqua. Nah inilah prinsipnya, kita ganti warna lah ya. Nah ini misalkan ya, selanjutnya ya. Nah selanjutnya close. Nah slide 2 ini tadi udah berubah jadi warna seperti ini. Nah seperti itu ya untuk yang slide master. Jadi kita modif tuh dalaman si layout ataupun tema. Jadi lebih mengobrak merubah lah gitu ya. Merubah dalaman dari tiap layout ya di tema itu. Selanjutnya ke hyperlink. Nah di hyperlink ini, nah ini untuk hyperlink ini fungsinya kalau di Word itu kan lebih ke apa namanya? Lebih ke menambahkan link internet ya. Nah nanti kalau di PowerPoint ini kita bisa memberikan efek untuk setiap shape atau bentuk. Nah seperti ini kan, ini bentuk atau button lah gitu ya. Itu kita pindah bisa ketika di si thread show-nya aktif, itu kita klik, itu kita bisa pindah ke halaman lain. Nah, kita coba ke soalnya on slide 2, ini di slide kedua, select accomplishment shape. Nah, ini yang ini berarti yang ini, kemudian create a link to slide 5. Nah, kita coba tambahkan link. Link itu di insert. Nah, ini insert kemudian link. Nah, di sini kita pilih kalau mau ke slide 5 itu, nah pilih yang place this document. Ini, nah klik yang slide 5 berarti, dan oke. Nah ini udah selesai nih, kita yang ini tuh udah ke slide 5. Kita coba nih. Kita coba klik accomplish. Nah ini udah pindah jadi ngelink ke slide 5 ya. Kemudian on slide 11, select text of task form. Slide 11. Nah ini task form and create a hyperlink. Nah, coba kita ke task form. Oh ini nih. Nah, ini ada kecilnya nih. Ini di blok aja. Kemudian create hyperlink. Nah, kalau untuk ini mah link internet ya. Nanti kita kasihkan link, kemudian access web. Nah, pilih yang browse page ya. Lalu kita masukkan http://irf.gov. Dan oke. Nah, ini kita coba nih. Nah, masuk ke. Nah, ini berhasil ya. Kita udah buat link mengarahkan ke website. Nah, selanjutnya on slide 12, remove hyperlink from techusa.gov. Nah, ini ya, klik aja ini. Karena ini kan satu baris ya. Kita diklik aja yang mana aja bebas ya. Kemudian kita klik link, kemudian remove link. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah ya selesai ya. Jadi untuk hyperlink seperti itu ya. Jadi hyperlink itu ada dua, bisa hyperlink ke web atau hyperlink ke slide di file presentasi itu. Nah, gitu ya. Selanjutnya ke halaman ke ini. Ke slide 28 on slide master view. Berarti di sini lagi ya.
slide master. Kemudian in left navigation pane, nah ini sebelah kiri, scroll up and select first slide. Nah, pilih yang first slide ya. Kemudian in bottom right corner of slide, nah kita coba terus. Di bawah ya, di bawah kanan. Nah, ini berarti insert action button information. Nah, kemudian kita tambahkan nih insert save button information. Nah, kita buat. Lalu hyperlinknya ke last slide ya. Nih ada nih link action button to last slide di poin 4. Kemudian oke. Nah, kita arahkan sebelah kanan ya. Di sini bottom right corner on slide. Nah, selanjutnya change shape style. Nah, ini mengganti stylenya ya. Ini klik shape format, lalu pilih shape style, pilih yang green. Lalu when you're finished, your slide master seharusnya tampil seperti ini. Nah, ini yang ketujuh, close master view. Close master view. Nah, kita coba nih yang tanda tadi berhasil atau enggak. Nah, ini kan tadi buat action button, ini pindahnya ke last slide. Nah, ini udah ya masuk ke last slide. Nah, ya. Ini last slide, kita coba bener gak last slide ya? Bener ya? Yang 12 resource. Selanjutnya, terakhir. Nah, ini untuk ke slide yang ke-29, ini tentang recording presentasi. Nah, ini kita bisa buat rekaman ya. Kita lagi menerangkan apa, kita bisa buat rekaman. Nah, itu pilih yang ini nih, recording. Ada sebelah kiri nih, record slideshow. Nah, pilih ada dua nih, ada from current slide, ada from beginning. Nah, kita pilih from beginning. Bebas ya, ini mah sesuai kebutuhan ya. Kita mau dimulai dari awal atau dari current slide. Sekarang kita record dari beginning. Nah, terlihat kayak ini? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, dari sini kita bisa atur nih, mau ditampilkan video kah? Oh, ini karena lagi share screen ya. Nah, ini kalau kalian misalkan ini bisa turn on kamera ya. Jadi kamera kalian nanti akan muncul di sini. Nah, untuk memulai recording ini pilih yang record. Nah, ini sudah direkam ya, sudah mulai direkam. Untuk menghentikannya kita bisa klik stop. Nah, kita coba replay, masuk ke tadi. Nah, ini sudah direkam ya, sudah mulai direkam. Untuk menghentikannya kita bisa klik stop. Nah, gitu ya. Nah, itu rekaman yang sudah kita buat. Nah, yang selanjutnya, nah ini udah di play ya, selanjutnya yang di akhir. Nah, ketika kita udah rekam, kita bisa menyimpan rekaman tersebut sebagai kita nanti presentasi secara online. Nah, bisa save as sebagai SO atau sebagai video. Nah, baiknya sih pakai video aja. Jadi ketika save export to video, kita bisa nyimpen di Google Drive ataupun di YouTube ataupun nanti kita bisa tampilkan saat Google Meet atau Zoom Meet ya. Nah, pilih yang export to video, lalu di sini kan ada Full HD, ada HAD, ada standar. HD standar biasanya untuk HP ya. Nah, ini kalau bagusnya sih minimal HD 720. Nah, kemudian tinggal klik create video, bisa kasih nama kan tipenya yang MP4, kemudian save. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa ngerekam juga di PowerPoint. Baik, kalau untuk materinya sepertinya udah selesai.